Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik kelas 10 sekalian? Ini pertama kalinya kita belajar secara online ya. Baik, pada materi pertama kita kali ini kita akan melanjutkan atau ya kita sekalian mengulas ulang pokoknya. Yang penting belajar di rumah dan belajar yang merdeka. Masih tentang Khulafaur Rasyidin. Tapi kali ini kita akan membahas tentang kebijakan-kebijakan mereka ketika mereka menjabat sebagai khalifah. Pertama tentunya adalah Khalifah Abu Bakar. Di mana Khalifah Abu Bakar seperti yang kita tahu bahwa beliau menggantikan Rasulullah setelah Rasulullah wafat. Memerangi kaum murtad dan golongan ingkar zakat. Beberapa suku Arab yang berasal dari Hijaz dan Najd menyatakan murtad atau membangkang kepada khalifah baru dan sistem yang ada. Beberapa di antaranya menolak membayar zakat walaupun tidak menolak agama Islam secara utuh. Suku-suku tersebut menyatakan bahwa mereka hanya memiliki perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kematian Nabi Muhammad SAW menjadi alasan mereka sehingga perjanjian tersebut tidak berlaku lagi. Dengan Islamnya seorang kepala suku, berarti dia kehilangan kekuasaan atas rakyatnya, sebab kepala suku itu harus tunduk pada hukum Islam. Para kepala suku yang masih lemah iman tersebut kemudian mempelopori gerakan riddah. Sebagian kaum murtad ada yang menerima ajakan damai tersebut dan kembali tunduk kepada hukum Islam. Namun, ada juga yang tidak mau berdamai dan memilih berperang. Mereka dipimpin oleh orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai nabi. Melihat keadaan ini, Khalifah mengutus Khalid bin Walid untuk memerangi kaum yang ingkar zakat dan memberantas para nabi palsu. Pengumpulan teks Al-Quran. Perang melawan orang-orang murtad menimbulkan banyak korban, termasuk sebagian para sahabat yang penghafal Al-Quran. Kenyataan ini sangat merugikan sekaligus mengkhawatirkan. Jika semakin banyak penghafal Al-Quran yang gugur, akibatnya Al-Quran bisa hilang. Umar bin Khattab kemudian mengusulkan pada Khalifah Abu Bakar untuk segera mengumpulkan Al-Quran. Awalnya, Khalifah ragu, akan tapi kemudian Umar mampu meyakinkan Khalifah Abu Bakar. Hingga akhirnya Khalifah kemudian mengutus Zaid bin Sabit memimpin pengumpulan Al-Quran. Zaid berkata, aku mulai mencari Al-Quran, lembaran-lembaran, pelepah, dan dari hafalan para sahabat. Kemudian Zaid bertemu dengan Abu Huzaimah. Ia pun kemudian mendapatkan surat At-Taubah yang tidak ia temukan pada sahabat-sahabat lain. Futuhat atau perluasan wilayah. Wilayah yang menjadi penyebaran Islam adalah wilayah yang dikuasai Kekaisaran Persia dan Bizantium. Persia menguasai wilayah yang luas, meliputi Irak, bagian barat Suriah, dan bagian utara Jazirah Arab. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan 2 panglima untuk mendudukkan wilayah tersebut, yaitu Khalid bin Walid dan Musanna bin Harithah. Mereka mampu menguasai Hiro dan beberapa kota lainnya, yaitu Anbar, Daumatul Jandal, dan Fars. Peperangan ini dihentikan setelah Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Khalid bin Walid berangkat menuju Suriah.
ia diperintahkan untuk membantu pasukan muslim yang mengalami kesulitan menghadapi pasukan Bizantium. Pasukan Islam ketika itu berjumlah 18.000 orang. Adapun pasukan Romawi berjumlah 240.000 orang. Pada waktu berlangsungnya perang melawan tentara Romawi Timur, datang sebuah berita tentang wafatnya Khalifah Abu Bakar, yakni tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi. Yang selanjutnya nanti menggantikan kedudukan Abu Bakar adalah Umar bin Khattab. Jadi itu adalah kisah tentang kebijakan-kebijakan prestasi yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau menjabat sebagai khalifah. Oke, sekali lagi jangan lupa nanti kalian bisa kerjakan soalnya di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa pula kalian tulis hadir di bawah dengan tulis nama kemudian bilang hadir. Dan jangan lupa subscribe. Oke, nanti kita bertemu lagi di video selanjutnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.